Waalaikumsalam العالمين warahmatullahi وعين wabarakatuh. على أمر الدين والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita kembali bersua lewat udara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umur kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita dan keluarga kita semuanya kesehatan yang baik sehingga bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah di dunia ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengaji Al-Qur'an ya. Ini masih berkaitan dengan kisah Nabi Musa bersama Bani Israel. Jadi Bani Israel adalah kaum dengan kisah yang terpanjang di dalam Al-Quran ya. Jadi eh, bisa dikata hampir 50 bahkan 60% kisah terdahulu yang ada di dalam Al-Quran itu menyangkut Bani Israel ya. Karena ya, jadi semua nabi yang datang setelah Nabi Yakub itu semua nabi-nabi Bani Israel. Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Isa, itu semuanya adalah Bani Israel. Artinya mereka diutus ke Bani Israel ya. Kalau Nabi Muhammad kan seluruh umat manusia. Nah, maka mereka banyak sekali kisahnya di dalam Al-Quran ini. Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Ya, ingatlah ketika kalian wahai Bani Israel ya, berkata kepada Nabi Musa, kami tidak akan beriman kepadamu wahai Nabi Musa sampai engkau memperlihatkan kepada kami Tuhan Allah secara jelas. Fa akhazatkumus sa'iqatu. Saking lancangnya pertanyaan ini, permintaan ini, maka tiba-tiba mereka disambar halilintar. Wa antum tanzurun, dan kalian pastikan kalian melihat kejadian itu. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami bangkitkan kamu kembali setelah kematian. Ada yang menyebut ya bahwa ketika mereka diazab oleh Allah dengan suara halilintar yang sangat keras dari atas langit atau dari atas ya, kemudian mereka mati bergelimpangan ya. Ada yang mengatakan mereka sebetulnya tidak mati tapi ditidurkan oleh Allah ya. Memang mati ya sama dengan tidur, sama dengan mati sebetulnya. Jadi tidur itu ibaratnya mati kecil ya. Maka ketika kita bangun dari tidur kita berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu kan berdoa. Ya, jadi kita berdoa setelah kita bangun tidur dengan kata-kata Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali kami. Berarti kan setelah, jadi dalam ayat ini ada mengatakan mereka mati dalam arti tidur ya. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami bangkitkan kalian kembali setelah kematianmu agar kalian bersyukur. Jadi mereka berkali-kali diazab, berkali-kali diberi nikmat lagi. Itulah Bani Israel ya. Karena termasuk tadi yang sebelumnya adalah menjadikan anak onta sebagai Tuhan atau patung anak onta sebagai Tuhan. Kemudian setelah itu minta lagi kepada Nabi Musa agar memperlihatkan Allah secara jelas. Ya tentu tidak mungkin terjadi ya.
Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun berkaitan dengan memandang ya, memandang wajah Allah itu di dunia tidak akan terjadi ya, tidak akan terjadi karena Allah berfirman la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Ya, dia Allah tidak mungkin dilihat ya oleh penglihatan, oleh mata ketika di dunia. Tapi kalau di akhirat lain lagi ceritanya. Jadi di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya, bahwa di antara kenikmatan atau di antara kejadian perkara gaib yang akan terjadi nanti di akhirat itu adalah umat mukmin atau umat Islam ahlu surga itu bisa memandang kepada wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia itu tidak akan terjadi, tapi kalau di akhirat ya. Karena Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadiratun ila rabbiha nazirah. Itu cerita hari kiamat. Pada saat itu kata Allah, ada wajah-wajah yang berseri-seri, ya, yang penuh gemerlap, ya. Ila rabbiha nazirah. Mereka memandang atau mereka melihat kepada Tuhannya. Jadi untuk di dunia itu tidak mungkin terjadi, tapi kalau di akhirat ya. Musa pun juga ya, Nabi Musa alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran juga pernah minta ya kepada Allah supaya Allah menampakkan wajahnya. Itu ada dalam kalau nggak salah arini anzur ilaika, kalau nggak salah di surah Al-A'raf ya. Qala rabbi arini anzur ilaika, kata Nabi Musa, ya Allah beri aku kesempatan untuk melihat kepadamu. Karena Allah menjawab, qala lan tarani, ya Muhammad engkau tidak akan bisa melihatku di dunia, walakin unzur ilal jabal, tapi lihatlah kepada gunung ini, kata Allah. Fa in istaqarra maka lahu fasawfa tarani. Kalau gunung yang besar ini bisa bertahan ya, maka engkau bisa melihatku. Tapi gunung pun nggak bisa bertahan. Artinya untuk di dunia itu tidak mungkin terjadi orang melihat Tuhan ya. Termasuk dalam mimpi itu tidak bisa. Tak bisa dalam orang melihat Tuhan di dalam mimpi juga tidak bisa. Dan nanti kalau di akhirat itu baru. Karena di antara kenikmatan yang sangat luar biasa yang akan dijanjikan oleh Allah bagi orang yang ahli surga itu adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala, dan itu hadisnya mutawatir. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang melakukan kebaikan kata Allah, mereka adalah mendapatkan surga wa ziyadah, dan juga tambahan. Jadi tambahan selain surga itu ya melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara sekali lagi di antara nikmat ya atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa para ahli surga nanti di akhirat bisa memandang ke wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di dunia itu tidak mungkin terjadi ya, karena Nabi Musa alaihissalam itu dalam surat Al-A'raf itu minta, qala rabbi arini anzur ilaika, ya Allah coba beri aku kesempatan melihat kepadamu ya. Anzur ilaika wa qala lan tarani, tapi engkau yang Allah menjawab tidak mungkin engkau melihat aku wahai Musa alaihissalam. Nah, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ini ru'ya ya kita membahas sedikit ya. Apakah Nabi pernah melihat Tuhannya? Ini itu jadi pertanyaan besar sekarang ya. Mungkin di antara para ulama ada mengatakan kalau Nabi Musa ya mungkin tidak akan melihat. Nah, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, apakah beliau pernah melihat Tuhannya? Kan gitu. Terutama dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ini tentu persoalan yang sangat luar biasa. Ya, oleh para ulama juga berselisih ya. Ada yang mengatakan bahwa ketika peristiwa Isra Mi'raj itu ya Rasulullah melihat Tuhannya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau tidak salah pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya. Tapi pendapat ini dibantah oleh Aisyah radhiyallahu anha
yang juga sahabat Nabi dan istrinya. Beliau mengatakan nurun ra'ah, ya. Jadi beliau Nabi Muhammad SAW tidak melihat Tuhan, tapi hanya melihat cahaya. Ya, Allahu a'lam, ya. Menurut hemat kami, ya, yang pertama, yang pendapat yang kedua yang kuat, bahwa Rasulullah pun tidak pernah melihat Tuhannya. Nah, nanti di akhirat itu baru, ya, karena Nabi Musa alaihissalam itu minta ketika dalam surat Al-A'raf agar bisa melihat Allah, tapi Allah menjawab, qala lan tarani, engkau tidak akan melihat aku wahai Nabi Musa. Ya, kemudian diperkuat lagi dengan firman Allah, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Sebenarnya Allah itu tidak akan dilihat oleh penglihatan atau mata, tetapi dia melihat kita, atau dia melihat penglihatan manusia. Jadi kaum Bani Israil ini sudah minta, ya, kepada Nabi Musa agar Nabi Musa itu memperlihatkan kepada mereka wajah Allah. Nah, ini karena ini permintaan yang tidak pantas, maka mereka disambar halilintar, ya. Kemudian mereka mati, ya. Kemudian setelah itu Allah bangkitkan kembali mereka supaya mereka bisa bersyukur. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentu banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Bani Israel, ya. Itu diceritakan dalam Al-Qur'an. Ya, mereka melanggar diampuni, melanggar diampuni. Nah, kemudian dari ayat di atas kita dapat ambil kesimpulan satu, bahwa tazkirullah Bani Israel, jadi peringatan kepada Bani Israel akan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka berkali-kali. Ketika mereka semuanya mati, kemudian dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian safahatu Bani Israel, ya, artinya menunjukkan kedunguan bagi mereka karena pertanyaan yang tidak mungkin, ya, atau permintaan yang tidak mungkin ketika mereka meminta, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman kepadamu ya Muhammad sampai engkau memperlihatkan kepada kami Tuhan. Ya, ini enggak mungkin terjadi. Kemudian minha, ya, di antara faedah lagi, anna man sa'ala ma la yumkin fahuwa jahilun bil uquba. Bahwasanya barang siapa yang meminta sesuatu yang tidak mungkin terjadi, maka berpotensi untuk mendapatkan kebalikannya. Karena tadi Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan mereka dengan fa akhazatkumus sa'iqah. Fa akhazatkumus as-sa'iqah. Maka mereka tiba-tiba dihantam oleh halilintar, ya. Lantas bagaimana dengan Nabi Musa yang minta tadi, meminta melihat Tuhannya? Para ulama menjawab bahwa kalau Nabi Musa itu karena ada rasa syauq, ya, ada rasa rindu kepada Allah agar bisa melihat, ya. Waliyatala sasabiru, ya, dan ingin menikmati ketika dia melihat Tuhan itu. Jadi beda dengan permintaan kaumnya, ya, itu yang hanya ingin mempermainkan. Tapi ketika Nabi Musa yang meminta itu persoalannya lain, ya. Beliau ingin rindu kepada Tuhan dan juga ingin menikmati, ya, penglihatan itu. Karena memang suatu kenikmatan nanti ahli surga, sekali lagi, bahwa itu di atasnya nikmat surga. Jadi kenikmatan melihat wajah Allah itu mengalahkan kenikmatan surga. Karena Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ya, bagi ahli surga, kata Allah, adalah bagi orang yang berbuat baik itu adalah surga dan tambahan. Nah, berarti kan di atasnya kenikmatan surga. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lagi bahwa perihnya atau pedihnya suatu siksaan, ya, itu akan menjadi pedih ketika siksaan itu kita lihat. Ya. Fa'inal insana idza ra'a an-nas yatasaqatun fil 'uquba. Jadi kalau orang itu melihat seseorang yang disiksa, ya, siksaan itu dilihat, nah itu tentu akan lebih membekas dalam hati. Karena Allah mengatakan wa antum tanzurun, ya, wa antum tanzurun.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamun walakin kanu anfusahum yazlimun." Ya. Ya Bani Israel, kami telah memberikan naungan, ya, menaungi kalian dengan naungan daripada apa itu? Dari naungan awan, ya. Jadi di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel, ya, mereka selalu dinaungi oleh awan ketika datang matahari. Ketika datang musim panas, mereka dinaungi oleh Allah dengan naungan awan. Ya, ini juga terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Jadi antara mukjizat beliau, ketika terjadi panas terik matahari, itu biasanya Allah menaungi beliau dengan naungan awan. Ya, itu Nabi Muhammad SAW. Dan itu kejadiannya berkali-kali yang para sahabat juga melihat. Ya. Demikian halnya Bani Israel. Ya. Ingatlah ketika kami naungi kalian, kata Allah, dengan naungan awan. Wa anzalna 'alaikumul manna, dan kami turunkan kepada kalian, ya, al-manna itu minuman, ya, yang semacam madu, manis dan enak rasanya. As-salwa itu burung, ya. Nah, mengatakan burung puyuh, ya, semacam burung puyuh. Jadi Allah menurunkan kepada mereka minuman yang baik, kemudian burung yang baik, yang lezat dagingnya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah, ya, yang baik-baik yang apa kami rezekikan kepada kalian. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Kami, ya, apa namanya, mereka tidak mungkin menzalimi kami, walakin kanu anfusahum yazlimun, tetapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada mereka. Ya. Min fawaidil ayat nikmatullahi tabaraka wa taala bima hayya'ahu li ibadi binazil. Ini juga sekali lagi bahwa kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dengan naungan yang berupa naungan daripada awan, ya. Dan ini luar biasa ketika datang musim panas yang sangat dahsyat, sementara tidak ada pernaungan. Nah, dengan adanya awan, orang menjadi ternaungi dengan awan tersebut. Annal ghamam yasiru bi amrillah. Ini juga kaidah bahwa yang namanya awan yang ada di atas kita ini semata-mata berjalan sesuai dengan perintah Allah. Ya, haitsu ja'ala al-ghamama zillan 'ala hawa. An bayan anna ni'matallahi 'ala bani Israil bima inzila 'alaihim minal man was-salwa yatim bin ta'ab. Ini juga suatu faedah bahwa kenikmatan yang berupa awan, kenikmatan yang berupa minuman dan juga burung itu datang kepada mereka tanpa usaha, artinya tanpa berlelah-lelah, tanpa bersusah payah. Ya, ini tentu suatu kenikmatan, ya. Jadi ketika seorang mendapat suatu rizki, suatu kenikmatan tanpa usaha, itu kan kenikmatan yang luar biasa. Faedah lagi Bapak Ibu, annalah matuyur min afdhalil luhum. Bahwa daging, ya, daging burung itu termasuk daging yang enak. Nah, jadi kata para ulama, jika ada sebutan, ya, makanan atau minuman yang ada dalam Al-Quran dan itu disebutkan dalam konteks suatu kebaikan atau kenikmatan, maka minuman dan makanan itu adalah sesuatu yang baik, ya. Seperti dalam Al-Quran Allah menyebut kata zanjabil, ya, jahe. Nah, Allah menyebut juga minuman surga itu asal, madu, ya. Allah juga menyebut di antara buah surga itu adalah delima, ya, dan lain sebagainya, termasuk ini daging burung. Jadi menunjukkan bahwa burung ini, ya, itu pasti nikmat. Nah, maka ini sebetulnya menjadi tantangan, ya, bagi para ahli, tentunya ahli biologi atau ahli gizi, kira-kira apa yang dikandung oleh burung puyuh, ya, dan juga telurnya, ya. Karena al-salwa, ya, kata para ulama itu semacam burung puyuh dan itu termasuk makanan surga, ya. Makanan surga itu termasuk adalah daging burung, ya, burung puyuh, ya.
Kama qala ta'ala walah mitairin mimma yashtahun. Mereka nanti juga memakan daging burung ya. Kemudian ini juga faedah Bapak Ibu, annal insana iza an'ama Allahu alaihi binikmahi fayambaghi ay yatabassata biha wa la yuharrimu nafsahu. Ini dia. Jika Allah memberikan suatu kenikmatan ya kepada seorang hamba, hendaknya hamba itu menerimanya. Ya, tidak boleh mengharamkan dirinya dari sesuatu yang dihalalkan. Ya. Jadi kata para ulama, ya pada dasarnya sebaiknya semua yang halal itu bagi seorang hamba jangan ditolak. Ya. Jadi, mungkin bisa jadi seseorang itu resist ya, istilah itu alergi ya kepada suatu makanan yang halal. Ya, tapi karena syarat ya, karena apa namanya? Karena uzur syar'i. Ya. Nah, karena ada alasannya. Jadi semua yang baik-baik yang halal, ya, yang baik-baik itu yang Allah berikan kepada kita, itu sebaiknya diterima. Ya, jangan ditolak. Kita nggak boleh alergi pada suatu barang-barang yang baik yang diturunkan Allah kepada kita, ya daging, makanan, minuman dan sebagainya. Nah, tapi kadang-kadang seseorang itu, alergi atau mungkin menjadi anti terhadap suatu makanan, padahal itu makanannya baik. Nah, tentu karena uzur syar'i ya, karena ada halangan. Ya, seperti contoh mungkin karena kegemukan atau karena apa dan sebagainya. Jadi ada alasannya. Nah, jadi kalau orang menolak suatu makanan tanpa ada alasan itu nggak boleh. Ya, karena Allah memerintahkan kita untuk makan, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah yang baik-baik yang kami rezekikan kepadamu. Nah, gitu. Nah, kan tentu bisa saja seseorang itu menolak ya suatu makanan yang baik ya karena mungkin ada sebab yang lain ya, ada sebab yang lain karena alergi dan sebagainya, atau kadang-kadang seseorang itu ya menolak sesuatu yang baik karena ingin merasa iba kepada yang lain ya. Ini juga terjadi ya ketika Umar radhiyallahu anhu ya, ketika terjadi musim paceklik ya di kerajaan Islam, beliau menolak makan yang baik ini, beliau khalifah itu bukan karena tidak suka dan juga bukan karena mereka beliau mengharamkan dirinya dari makanan itu, bukan, tetapi beliau ingin merasa iba karena beliau memandang saya nggak pantas ya makan makanan yang mewah yang bergizi gitu, sementara rakyat ini kelaparan. Oh, subhanallah ya. Inilah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi beliau betul-betul mendahulukan kaumnya, mendahulukan rakyat daripada dirinya. Ya, seumpama ada presiden zaman sekarang ini luar biasa ini. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu betul-betul melihat ya, memandang, melihat, memelihara perasaan rakyat. Jadi meski beliau khalifah dan beliau halal untuk makan hal-hal yang mewah itu dan memang itu jatahnya, tapi beliau tidak mau ketika memandang masyarakat ya, rakyat menderita, rakyat kelaparan, beliau memilih untuk tidak makan hal-hal yang sebetulnya boleh dia makan ya demi merasa iba kepada rakyatnya. Ini luar biasa ya. Seumpama di negara kita atau di mana saja ya ada pemimpin-pemimpin seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, masya Allah, sungguh luar biasa keadaan umat ini ya. Jadi beliau tidak mau makan itu sesuatu yang mewah jika masyarakat itu masih merasa kelaparan. Jadi beliau lebih mengutamakan umat ya daripada dirinya, apalagi keluarganya. Kemudian faedah lagi Bapak Ibu, annal mubah min rizqi huwa thayyib ya. Ini juga kaidah ya, bahwa yang dibolehkan dari rezeki itu adalah yang baik. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wa minha tahrimul khabis ya, jadi diharamkan memakan makanan yang tidak baik. Al khabis nau'ani, khabisun li zati wa khabisun li kasbi, atau makanan yang buruk, makanan yang tidak baik itu kata para ulama ada dua. Ada yang makanan buruk dengan zatnya itu sudah buruk ya, seperti ya bangkai, seperti daging babi, seperti khoma dan lain sebagainya. Jadi zatnya itu sudah buruk
ya daging bangkai, daging anjing, daging babi, ya secara zatnya dia sudah buruk ya. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'min yat'amu illa ayatuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir ya. Ini hal-hal yang diharamkan, bangkai, darah ya, darah yang tertumpah, darah yang mengalir, atau daging daging babi ya. Fa'innahu rijsun, itu adalah najis ya. Ya, nanti di dalam Al-Quran nanti ada kajian pembahasan tentang makanan, itu nanti di kitab fikihnya ya. Ini secara ringkas saja ya, diharamkan bagi kalian makan bangkai, kemudian darah ya, darah yang mengalir, kemudian daging babi ya. Nah, darah ini Bapak Ibu termasuk yang mohon maaf di daerah Jawa khususnya ya, ada namanya dedeh ya. Dedeh itu biasa kalau musim kurban ya, orang-orang kampung pedalaman, pedesaan, orang-orang yang tinggal di pinggir gunung, itu kebiasaan mereka ketika terjadi penyembelihan ya, acara penyembelihan kurban, itu biasanya darahnya itu ditampung ya, nauzubillah ya, kemudian dikeringkan ya, nanti kalau udah kering udah kayak tempe kemudian digoreng, itu darah Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi itu darah murni ya, itu bukan hati, bukan limpa, itu darah murni, itu haram ya, jelas sekali haram. Karena mengatakan awadang masfuha, itu darah, itu darah itu ya. Jadi mari kita sekali lagi kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang sampai hari ini belum tahu ya, kebiasaan masyarakat itu mengumpulkan darah ya, yang disembelih itu darah daging yang disembelih, kemudian mereka kumpulkan, mereka keringkan, baru nanti digoreng. Di Malang banyak itu warung-warung itu biasanya campur ya. Ini sekedar cerita kisah berapa tahun yang silam, saya pernah ya beli di sebuah warung, kok makanannya enak, itu ada campurannya nasinya itu. Ternyata setelah masuk di dalam ya, sudah saya makan, baru dikasih tahu bahwasanya itu campurannya dedeh. Wal'iyazubillah, nauzubillah ya, sudah makan saya itu. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Jadi itu dedeh Bapak Ibu, darah ya, itu darah murni. Rasulullah SAW bersabda, la yahillu hurrima ala ummati ya damun illa daman, saya haramkan atas umatku darah kecuali dua, kata Rasulullah. Pertama al-qalbu mohon maaf al-qabidu wattihal ya, saya haramkan darah bagi umatku kecuali dua, yaitu liver ya dan limpa ya. Memang itu asalnya dari darah itu memang, tapi kan sudah terbentuk di dalam tubuh ya, itu sebetulnya bukan darah tapi memang asalnya darah, liver dan limpa ya, di dalam binatang tuh, kambing atau sapi ya, atau onta itu kan ada limpa dan ada liver ya, itu memang asalnya darah ya, tapi kan sudah terbentuk di dalam, nah itu halal ya. Adapun yang darah aslinya baru diolah seakan-akan itu seperti tempe, itu jelas darah ya. Subhanallah, itu termasuk mukjizat ya. Jadi Rasulullah SAW itu seakan-akan sudah mengantisipasi ya, sudah memperhitungkan, sudah membayangkan bahwa nanti suatu saat nanti umatku ada yang mencoba ya, mencari jalan lain ya, ada yang mencoba untuk mengakali ya darah itu sehingga seakan-akan dia seperti tempe, padahal itu adalah tetap darah ya, jadi haram ya, haram. Kemudian Bapak Ibu, barang yang haram atau barang yang najis atau barang yang tidak baik ya, yang kedua adalah yang asalnya itu halal ya, tetapi cara memperolehnya adalah haram ya. Jadi semua barang halal, ketika cara memperolehnya itu adalah dengan jalan yang tidak halal, maka otomatis barang itu juga dihukumi haram ya, mencuri ya, gosok, korupsi dan lain sebagainya ya. Semua barang halal tapi memperoleh dengan cara yang tidak halal,
itu menjadi haram secara otomatis ya. Annal 'asi la yadurrullaha syai'a innama yuzlimu nafsahu ya. Pelaku maksiat itu sama sekali tidak mencelakai Allah, tapi justru setiap pelaku maksiat itu telah mencelakai dirinya sendiri. Walakinnan nasa anfusahum yazlimun ya. Jadi kalau orang itu berbuat zalim, itu sebetulnya dia menzalimi dirinya sendiri ya, tidak menzalimi siapa-siapa. Wa iz kunna dakhulu hadhil qaryata fakulu minna haitsu shi'tum ragada wa dakhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Ini satu peringatan lagi Bani Israel. Ingatlah ketika kami berfirman kepada kalian, wahai Bani Israel, udkhulu hadzal qaryah, masuklah perkampungan ini, masuklah kota ini, maksudnya adalah Palestina. Fakulu minha, makanlah dari apa yang ada di dalamnya, makanan-makanan yang baik ya, sesuai selera Anda dengan segala kenikmatannya. Wadkhulul bab, masuklah dari pintu gerbang dengan posisi menunduk. Dari posisi menunduk. Wa qulu hittah, katakan hittatun, ampunan kami minta kepadamu ya Rabb. Naghfir lakum khotayakum, maka kami akan mengampuni dosa kalian, kata Allah. Wa sanazidul muhsinin, dan akan kami tambah ya rezeki bagi orang yang berbuat baik. Namun apa yang terjadi? Fabaddala alladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila. Ternyata orang-orang zalim di antara orang Yahudi itu mengganti perkataan yang diajarkan kepada mereka. Mereka diperintah untuk mengatakan hittah. Hittah itu artinya ampunan. Ya, jadi ampunan dosa ya Allah. Tapi mereka ganti dengan hintah. Hintah itu artinya gandum. Ya, ini kan permainan. Jadi mempermainkan Allah ini. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Maka mereka mengganti, orang-orang yang zalim di antara Bani Israel itu mengganti perkataan yang telah diajarkan kepada mereka, yang telah diperintahkan kepada mereka ya, dengan kata yang lain. Yaitu mereka diperintah untuk mengatakan hittah, tapi mereka ganti dengan hintah. Itu artinya gandum, subhanallah ya. Nah, ini pelanggaran berat ya. Qaulan ghairu dzikra fa anzalna 'alal ladzina zalamu rizza, maka seketika itu kami siksa, kami kirimkan lagi kepada mereka ya, azab dari langit ya, halilintar lagi atau azab yang lain, bima kanu yafsukun, disebabkan karena perbuatan fasik mereka itu. Nah, ini jadi Bani Israil ini panjang sekali ceritanya ya. Mereka disuruh masuk ya, apa namanya, dalam keadaan bertunduk ya. Ini yang dimaksud dengan Korea di sini adalah Palestina ya, Baitul Maqdis ya, karena dalam ayat yang lain Musa berkata kepada mereka, udkhulul ardal muqaddasatal lati kataballahu lakum ya. Wa qulu hittatun ya, katakan wahai kaum ya, hittah, ampunan, tu'anna zunubana, ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb ya, Rabbana ighfir lana, atau utlu al-maghfirah min Allah subhanahu wa ta'ala, minta ampunan kepada Allah ya. Tapi mereka mengganti dengan kata-kata hintah. Nah, hintah itu artinya apa namanya, gandum ya. Jadi Allah menjanjikan kalau kalian katakan hittah, ampunan, maka kami akan mengampuni dosa kalian. Tapi justru sebaliknya yang mereka lakukan, mereka ganti kata hitam menjadi hintah. Fabaddala alladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Fabaddala alladzina zalamu ghairal ladzi qila, maka orang-orang zalim di antara mereka itu mengganti kata-kata hitam menjadi hintah. Ya, maka Allah mengazab mereka. Fa'anzalna rizqan minas sama'i bima kanu yafsukun. Azaban
Ya. Jadi setelah mereka membangkang, ya, maka Allah menurunkan kepada mereka azab. Ada yang mengatakan itu azab berupa bebatuan, ya, dari langit. Ada yang mengatakan cuaca dingin. Ada yang mengatakan angin yang kencang dan lain sebagainya. Intinya bahwa mereka diberi pelajaran oleh Allah dengan Allah memberikan azab kepada mereka karena perbuatan mereka sendiri. Bima kanu yafsukun, ya. Nah, min fawaidil ayat Bapak Ibu, ya. Pertama, ya, ini keblingernya, ya, pembangkangannya Bani Israel ini itu berkali-kali, ya. Mereka disuruh mengatakan hito diganti dengan hinta, ya. Wa adallahu lahum bidkhuliha, ya, padahal Allah menjanjikan mereka akan masuk kepada Baitul Maqdis, ya. Kemudian faedah lagi, yajibu ala man nasrahullah wa fatalahul bilad ayadkhulaha ala wajhil khudu'. Subhanallah. Jadi wajib bagi orang yang mendapat pertolongan dari Allah dari suatu penaklukan suatu negeri agar mereka masuk ke negeri itu dalam suasana khusyuk dan khudu', ya, tunduk dan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah barangkali yang membedakan, ya, tentara Islam, ya, ataupun dengan tentara-tentara yang seharusnya yang mendapat pertolongan dari Allah. Jika mereka mendapatkan suatu kemenangan dari suatu peperangan, ya, seperti penaklukan suatu kota, ya, maka tentara memasuki kota itu dalam suasana bukan suasana gembira, bukan suasana hura-hura, bukan suasana yel-yel kemenangan, tidak, tapi dengan suara hudud dan syukur, ya. Karena memang penaklukan itu bukan semata-mata untuk adu gengsi atau menampakkan kesatriaan, tidak, ya, sama sekali semata-mata karena Allah, ya. Maka ketika terjadi penaklukan Mekah, ya, Bapak Ibu, kita tahu di zaman Rasulullah SAW tahun ke-8 Hijriah, ya, kita tahu Mekah jatuh ke tangan kaum muslimin setelah sekian lama itu di tangan kaum Quraisy, ya. Nah, Rasulullah masuk kota Mekah itu bukan yel-yel kemenangan, kemudian hore-hore, mengangkat senjata dan sebagainya, tidak, ya. Mereka masuk kota Mekah itu dalam suasana khusyuk dan syukur, ya. Ini subhanallah. Jadi contoh, ya, bagi Rasulullah SAW bahwa perang ini bukan semata-mata untuk adu gengsi, bukan semata-mata untuk mendapatkan harta rampasan perang, ya, tapi al-ila'i kalimatillah, nah, semata-mata untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada itu pesta-pesta dan sebagainya, ya. Karena memang semata-mata bukan untuk itu, ya. Kemudian faedah lagi Bapak Ibu, kubuh tahrim. Ini juga bahwa buruknya suatu penyimpangan, ya. Jadi atau apa istilahnya itu distorsi, ya, distorsi suatu apakah itu perintah atau yang lainnya. Jadi tadi Bani Israel disuruh untuk mengatakan hittah, tapi mereka mengganti dengan sendirinya, dengan semaunya. Nah, ini kan suatu pelanggaran. Nah, ini sangat buruk sekali. Maka apalagi itu adalah perintah dari Allah. Jadi merubah sesuatu perintah itu sesuatu yang sangat tercela. Ya, jadi kalau umat manusia ini merubah suatu hukum, merubah suatu perintah, ya, itu suatu tercela. Ini contoh dari Bani Israel ini. Ya, mereka disuruh mengatakan hittah, maka diganti menjadi hintah. Nah, ini jelas pelanggaran, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah lagi annal jihad ma'al khudu' lillah azza wa jalla. Jadi perang itu, ya, bagi umat Islam itu ibadah, ya, itu taqarrub Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka selalu dibarengi dengan istighfar, dengan khudu', ya. Jadi kalau kita baca sejarah perang dalam Islam, maka kita akan melihat bagaimana mereka ada orang yang khusyuk, ya. Orang-orang yang tidak pernah menampakkan rasa kesombongan, ya. Jadi Rasulullah SAW itu mewanti-wanti setiap laskar
yang dikirim itu betul-betul menjaga etika, ya, menjaga etika, baik itu etika kepada Allah maupun etika kepada sesama manusia. Misalnya setiap tentara yang dikirim itu, ya, tidak boleh menampakkan kesombongan, tidak boleh menampakkan keangkuhan dan takabur, ya. Kemudian mereka tidak boleh membunuh wanita, mereka tidak boleh merusak fasilitas umum, mereka masih banyak yang lain. Itu dalam dalam Islam itu ada, ya. Jadi kalau malam hari mereka disuruh untuk berqiyamul lail, ya. Jadi pasukan Islam itu kalau dikirim berperang itu malamnya tidak tidur tapi qiyamul lail mereka. Jadi malam harinya mereka qiyamul lail, siang harinya baru perang. Jadi tidak ada pesta-pesta, ya. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah lagi tahrimut tabdil di kalimatillah. Jadi haram mengganti kalimat Allah atau perintah Allah atau khitabnya Allah. Fabaddala alladziina zalamu qawlan. Nah, kalau tadi orang-orang Bani Israil itu adalah mengganti dengan sendirinya, dengan keinginan mereka. Tentu itu pelanggaran, ya. Bayan uqubati haula'iz zalimin, ya. Penjelasan tentang hukuman yang menimpa orang-orang yang zalim. Jadi apa namanya, hukuman bagi orang yang zalim itu sangat pedih, ya. Jadi az-zulmu wad'u syai' fi ghairi mahallih. Zalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi semua pelanggaran yang dilakukan oleh manusia, ya, itu disebut zalim. Maka kezaliman yang terbesar itu adalah syirik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar, ya. Karena mereka mengganti sembahan yang hak kepada sembahan yang batil. Nah, maka itu adalah kesyirikan, itu kezaliman yang besar. Ya. Kemudian faedah lagi Bapak Ibu, isbat fusuq haula. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa kaum Bani Israil ini telah melakukan suatu kefasikan. Fasik itu artinya khuruj an taatillah, ya, menyimpang dari ketaatan kepada Allah, itu namanya fasik. Al fisqu, ya, kefasikan itu juga ada dua, ada fiskun akbar mukhrijun minal millah. Kefasikan yang terbesar yaitu mengeluarkan seorang dari ruang lingkup Islam. Nah, itu fiskun akbar. Ada fiskun asgar. Ada kefasikan kecil yang tidak sampai mengeluarkan seseorang itu dari agama. Ya, jadi fiskun akbar itu lawannya adalah iman. Nah, jadi orang kufur gitu. Wa ammal ladzina fasaqu fawahumun nar. Adapun orang yang berbuat fasik, yaitu fasik besar, maka tempatnya adalah neraka. Nah, jadi fiskun akbar. Ada fiskun asgar, kefasikan kecil. La yukhriju anil millah, tidak mengeluarkan seorang dari ruang lingkup Islam. Ya. Diduhu al-adalah, apa namanya, lawannya adalah al-adl. Nah, kama fi qouli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in. Hai orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang yang fasik. Jadi fasik yang pertama dengan fasik yang kedua itu beda. Jadi kalau fasik yang pertama ini kufur ini, maka tempatnya neraka. Adapun fasik yang kedua, ya, binaba'in fatabayyanu, yaitu fasik, yaitu tidak sampai kufur, ya. Jadi hanya orang mukmin yang melakukan sesuatu penyimpangan. Nah, kemudian faedah lagi Bapak Ibu yang ini sangat penting sekali. Annal fusuqa sababun linuzulil azab. Wah, ini harus kita camkan, ini kita harus pegang bahwa perbuatan fasik yang dilakukan oleh sebuah kaum itu menyebabkan turunnya azab. Sebaliknya, perbuatan baik yang dilakukan oleh sebuah kaum itu menyebabkan aman. Ya, maka Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'. Seandainya orang penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan limpahkan kepada mereka rezeki dari langit. La fatahna alaihim barakatim minas sama', maka kami akan bukakan kepada mereka berkah rezeki dari langit. Nah, sebaliknya, ya,
Kalau mereka itu berbuat fasik, ya, maka ancaman azab itu akan datang. Anul fusuqa sababun linuzulil azab. Bahwa kefasikan itu adalah bisa menjadi penyebab ya turunnya suatu azab. Jadi di dalam kisah yang lain ya Allah Subhanahu wa taala mencontohkan ini ibaratnya orang berbuat fasik dengan orang yang berbuat zalim itu ibaratnya seseorang yang naik perahu, naik kapal besar yang bertingkat-tingkat. Nah, jika itu jika penumpang yang paling bawah ini ya jika penumpang yang paling bawah ini berbuat suatu keonaran ya berbuat suatu taruhlah dia mencungkil sedikit gitu dari badan perahu sehingga masuk air gitu. Sementara penumpangnya ini kan macam-macam, ada orang baik-baik dan lain sebagainya. Nah, jika orang-orang yang tahu bahayanya mencungkil ya badan kapal ini ya, jika orang-orang yang tahu tentang bahaya itu tidak mencegah, biarkan orang mencungkil badan perahu di bawah itu, maka mereka juga nanti akan tenggelam, pasti sudah itu. Karena nanti lambat laun air akan masuk kan gitu. Nah, demikian halnya kata para ulama ya sebuah negeri gitu, jika ada pelaku kejahatan itu dibiarkan. Nah, ini suatu permisalan yang sangat baik sekali ya. Jika ada suatu pelaku kejahatan itu dibiarkan, kemudian orang-orang yang ngerti tentang kejahatan itu tidak diam saja tanpa mencegah, maka nanti mereka akan ditimpa azab semua. Ya, jadi penumpang yang paling bawah ini mencungkil ya sedikit demi sedikit daripada badan kapal, maka akan masuk air. Kalau nggak segera dicegah, itu nanti kapalnya akan tenggelam, pasti akan menimpa semua penumpang termasuk orang yang baik-baik tadi. Nah, demikian halnya kata para ulama, sebuah kampung, sebuah kota, sebuah negara, jika ada orang jahat melakukan suatu kejahatan dan dibiarkan, maka azab nanti akan menimpa semuanya. Wallahu alam, itu barangkali yang terjadi di negara kita karena mungkin lemahnya kekuatan para ulama sehingga azab Allah ini silih berganti menimpa kita ini ya. Wa istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaqal hajar famfajarat minhu isnata asyrata 'aina qad 'alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Nah, ini kisah lagi. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Ketika Musa minta air ya kepada Allah. Dia minta karena memang antara Mesir ya dengan Palestina itu kan gurun ya, gurun yang tidak punya air. Curah hujannya di situ sangat minim sekali. Ketika itu musim panas ya, Musa minta kepada Allah air. Bagaimana ini cara memberi air kepada kaumnya? Faqulna nadrib bi'asaqal hajar, maka kami perintahkan kepada Musa untuk memukul batu dengan tongkatnya. Idrib bi'asaqal hajar fam fajarat, tiba-tiba memancurlah dari batuan itu, batu besar itu, isnata asyrata aina, 12 mata air. Nah, ini juga termasuk mujizat ya. Jadi Nabi Musa memukul batu dengan tongkatnya, tiba-tiba memancar air atau memancur air 12 titik ya. Sesuai dengan jumlah kelompok mereka. Kita tahu bahwa kelompok Bani Israil itu ada 12 kelompok. Jadi tiba-tiba mancur ya, memancar 12 titik air atau mata air ya, sesuai dengan jumlah kelompok mereka. Qad alima kullu unasi masyrabahum. Ya, setiap manusia atau setiap kelompok sudah tahu mana tempat minum mereka. Kulu washrabu mir rizqillah, maka makan dan minumlah. Makan dan minumlah dari rezeki Allah. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidan, janganlah kalian merusak di muka ini. Ini jadi kenikmatan lagi ya bagi Bani Israel, di mana mereka bisa minum ya, padahal itu bukan dari air sumur ya.
hanya dari pancuran dari keluar dari batu yang dipukul oleh Nabi Musa alaihissalam. Tentu ini suatu kenikmatan yang luar biasa dan sekaligus mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Jadi memang tongkatnya ini ya, berkali-kali ya menampakkan mukjizat ya. Pertama dia menjadi tongkat menjadi ular ya, kemudian yang kedua ketika beliau memukul lautan menjadi terbelah lautannya, kemudian beliau bisa berjalan di tengah-tengah laut itu dengan kaumnya. Kemudian ini ya yang ketiga ini memukul dengan tongkat itu bebatuan raksasa, kemudian memancar air 12 titik ya. Ini semua adalah termasuk mukjizat Nabi Musa, tentu semua itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini semua adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkali-kali Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Musa ya dengan lewat tongkat yang sakti ini ya. Oleh karena itu ya kita ambil faedahnya masyru'iyatul istisqa. Ini. Jadi jika terjadi suatu paceklik maka disyariatkan untuk sholat istisqa. Ya, baik itu istisqa itu dengan dua cara Bapak Ibu ya. Bisa dengan langsung doa atau sholat baru doa. Ya, dan ini ternyata ini ada termasuk syar'u man qablana ya, syariat dari umat-umat terdahulu ya. Jadi ketika terjadi paceklik di mana saja ya, maka dianjurkan bagi penduduk yang mengalami itu supaya istisqa. Istisqa itu minta hujan ya. Bisa dengan langsung berdoa itu di salat wajib biasa atau mungkin biasa di salat Jumat, kemudian imamnya nanti diselipkan doa istisqa. Bisa juga dengan mengkhususkan sholat namanya sholat istisqa ya. Jadi istisqa itu ada dua cara ya, dengan berdoa ya ketika di khutbah Jumat umpamanya, atau masing-masing orang itu berdoa secara mandiri masing-masing ketika dia ba'da sholat ya dan sebagainya, atau dengan melakukan satu sholat khusus namanya sholat istisqa yang dimulai dengan sholat kemudian itu khutbah dan doa seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang kedua bahwa yang namanya air siraman itu adalah semata-mata dari atas ya, dari hujan ya. Jadi Bapak Ibu, semua air tawar yang kita minum di muka bumi ini semuanya dari atas. Jadi bumi itu tidak bisa menghasilkan air apapun. Sehingga jika terjadi paceklik di mana saja itu pasti mereka nanti mintanya ke atas. Jadi yang namanya bumi tidak bisa menghasilkan air tawar. Jadi air itu semata-mata hanya dari atas Bapak Ibu. Nah, jadi ketika terjadi paceklik maka kita minta hujan kan. Nah, tidak mungkin menggali ya. Ya ini ada permintaan, ada doa khusus ya. Kebetulan di antara keluarga kita ada yang meninggal ya, maka insya Allah nanti kita tutup dengan doa khusus ya kepada almarhum dan almarhumah ya. Saya kira ini sudah waktunya ya. Ya saya perjelas lagi, yang namanya air tawar Bapak Ibu yang kita minum itu semuanya dari atas. Jadi semua air tawar, air sungai, air danau yang mengalir ya yang ada di muka bumi ini semuanya dari atas, semuanya dari hujan. Jadi bumi tidak bisa menghasilkan air ya. Itu juga dikuatkan dalam firman Allah. Wa anzalna minas sama'i ma'an fa asqainakumu wa ma antum lahu bikhazinin. Dan kami turunkan air kepadamu wahai manusia dan kalian tidak mampu menampungnya. Ya, jadi dari ayat di atas, seandainya manusia itu bisa menampung semua air hujan yang turun, maka insya Allah tidak perlu ada namanya paceklik ya. Artinya air itu bisa dibagi ya, tapi ya karena kita nggak mampu menampung semua air hujan, maka dia kembali lagi ke laut ya. Nah, seandainya sungai-sungai itu dialirkan ke Afrika itu ya, mungkin Afrika tidak akan paceklik atau diadakan ke Timur Tengah itu ya. Jadi
air hujan yang paling banyak lari ke laut itu di sungai Amazon itu. Ada berapa juta kubik per menit atau per detik itu. Ya, berapa juta kubik air yang mengalir terbuang ya ke laut lagi, yaitu di sungai Amazon. Ya, itu kan air tawar sekian banyaknya itu. Di sungai-sungai semuanya itu adalah semua dari laut, semua dari atas ya, semua dari atas, semua dari air hujan. Ya. Maka daerah yang curah hujannya sedikit, nah tentu mengalami paceklik, kekeringan. Beda halnya kalau daerah dengan curah hujan tinggi, maka di daerah basah, maka air melimpah ya, seperti di daerah Malang, Batu dan sebagainya. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini ada permintaan ya, dan kita berdoa sekalian semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga almarhum dan almarhumah yang nanti akan saya bacakan namanya juga mendapat ampunan dan kemudahan di pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li ummina hajja salihah. Allahumma ighfir li abina hajji syuhada. Allahumma ighfir li ummina amina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum. Allahumma wasi' madkhalahum. Allahumma ghsilhum bil ma'i was salji wal barad. Allahumma naqqihim minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Amin. Amin ya Allah. Ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Waghfir lana wa lahum. Amin. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa unsana. Allahumma Amin. tahu minna fahi alal Islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu alal iman. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Amin. Allahumma la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Amin. Nas'aluka as-sihhata wal afiyah. Allahumma irfa'na al-bala wa waba corona ya Rabb an baladina wa Indonesia wa an sa'iri biladil muslimina 'amma innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma la sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amin. Umurana kullaha. Allahumma ini dengan tasadun pengajian. As-Sami'ul 'Alim. Amin. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma Amin. arzuqna as-sihhata wal 'afiyah. Allahumma Amin. nas'aluka as-sihhata wal 'afiyah fi auladina wa fi ahlina. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyah fi anfusina wa fi auladina wa fi azwajina wa fi ahlina. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Innaka antas sami'ul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Prof. Saktun. Tunun Prof. Kami semoga istiqomah. Amin. Terima kasih Ustadz Sofyan. Kajiannya sungguh luar biasa tentang kisah Nabi Musa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran untuk selanjutnya.